Assalamualaikum, kembali lagi dengan channel aku Yan Handayani. Apa kabarnya hari ini teman-teman yang lagi nonton video aku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, aku bakalan share lagi kegiatan aku hari ini sebagai ibu rumah tangga dan ibu dari 2 orang anak. Hari ini aku bakalan bikin cimol ya, bakalan bikin cemilan. Jadi tonton videonya sampai habis dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar biar aku juga bisa mampir ke channelnya teman-teman. Beginilah pagi hari aku ya, baru aja mau mulai aktivitas. Ariannya udah rewel lagi, dia kayak udah ngantuk gitu, terus jadinya rewel gitu bawaannya. Nah baru aja aku ngejemurin beberapa helai pakaian, dia udah nangis. Emang begini ya aktivitasnya emak-emak tuh, tergantung moodnya anak gitu. Kalau moodnya anak happy, senang bawaannya ya mungkin aktivitas emaknya bakalan lancar, tapi kalau mood anaknya lagi enggak baik, dia lagi rewel, enggak happy gitu, jadinya segala pekerjaan tuh jadi mundur dan terabaikan. Akhirnya jemurannya ditinggalin aja, belum beres juga. Terus langsung aku bawa ke kamar Ariannya, disusuin, dipendein, akhirnya dia tidur juga. Ternyata emang sengantuk itu sampai dia rewel. Dan setelah Arian tidur, aku langsung nyuapin aja Mas El makan karena udah jam 11 juga kan, udah mau masuk makan siang. Mumpung Ariannya lagi tidur, jadi nggak ribet ngurusin 2 anak, jadi ke handle satu-satu gitu. Mas El makan sambil nonton TV, dia nonton animasi kesukaannya, kelihatan kan dia happy banget. Dan kalau suasana hati Mas El lagi happy itu, moodnya lagi bagus tuh, makannya biasanya nggak susah, pasti am gitu, nggak usah dipaksa-paksa dulu, nggak usah dirayu-rayu dulu kayak gini. Abis nyuapin Mas El makan, aku balik lagi ke dapur. Ini ceritanya aku mau bikin cimol ya, soalnya cuacanya kan lagi adem banget, terus nggak ada matahari, abis hujan juga tuh dari subuh, jadi bawaannya tuh kayaknya lapar gitu. Dan kalau masak mie rasanya tuh kok kayak mie mulu gitu ya akhir-akhir nih. Jadi aku mau bikin cimol aja, mumpung ada sisa tepung tapioka bekas bikin cireng kemarin. Terus dari pagi juga aku udah bilang sama Mas El, udah ngajakin mau bikin cimol. Jadi Mas El tuh nagih-nagihin mulu cimol gitu, padahal dia nggak tahu ya cimolnya kayak gimana. Jadi aku mau langsung aja eksekusi bikin cimolnya, mumpung lagi niat banget nih mau bikin cimol. Tapi Arian keburu bangun. Daripada diundur kan, bikin cimolnya nggak jadi, terus adonannya udah dibikin, sayang juga. Jadi bikin cimolnya terpaksa sambil gendong-gendong Arian. Seperti biasa aku nyari resep cimolnya dari TikTok. Kalau di resepnya sih dari 1/4 tepung tapioka itu dikasih terigunya 1 sendok makan, ditambahin bawang putih halus, terus garam, penyedap, sama lada bubuk. Disiram pakai air panas, harus benar-benar air mendidih, dan dimasukin secara perlahan-lahan, jangan banyak, sampai menemukan tekstur yang sesuai. Nah tadi kalau yang aku bikin adonannya itu terlalu kering ya, jadi terlalu kalis kayak mau bikin kue kering gitu. Jadi pas dibulet-buletin itu si cimolnya ngekrek gitu, pecah-pecah, jadi kayak kurang air gitu. Berarti kurang air ya? Jadi aku racik ulang lagi adonan cimolnya, aku tambahin lagi air panas biar adonannya jadi, gak boleh ditambahin air dingin ya, ingat ya besti. Nah jadi harusnya si adonan cimolnya itu masih basah, tapi nggak yang terlalu lembek, yang penting dia bisa dibentuk bulat ya. Kalau misalkan terlalu kebanyakan air, berarti pas dibulet-buletin dia bakalan hancur, bakalan lembek gitu. Kalau kekeringan bakalan pecah, jadi harus airnya sesuai, harus pas gitu ya. Nah ini setelah aku tambahin lagi air, adonannya cimolnya dibulet-buletin jadi bagus ya, mulus kayak begitu ya besti.
Salahnya aku si tepung tapiokanya nggak disisain sedikit gitu buat ditaburin ke tangan. Jadi pas bulet-buletin cimolnya nggak nempel-nempel di tangan, soalnya kan masih rada basah ya adonannya. Jadi aku taburin tangan aku pakai terigu biar si cimolnya nggak nempel-nempel gitu di tangan. Nah, buat besti kalau misalkan bikin cimol, disisain ya tepung tapiokanya buat dibalurin ke tangannya, buat dibalurin ke piring, ke cimolnya biar dia nggak nempel-nempel. Oke, catat. Kebikinan sama dua bocil tidak kondisif sekali. Sama Mas L adonannya dibikin mainan, sama dia diancur-ancurin gitu, ditempel-tempelin ke lantai. Kalau sama De Aryan adonan cimol mentahnya mau dimakan, kayaknya udah nggak sabar banget dia pengen makan cimolnya. Jadi aku langsung angkat kaki aja, aku ke atas, di atas aja sambil berdiri bikinnya biar nggak digangguin sama anak-anak, karena riweh juga ya. Kalau misalkan kegiatan lain kayak bersih-bersih sih aku it's okay mereka ikutan, tapi kalau misalkan kayak bikin makanan begini, kayaknya aku sayang banget ya kalau makanan dimain-mainin, dibuang-buang tuh mubazir, nggak bisa aku. Jadi ya udah aku suruh aja Mas El buat cuci tangan karena tangannya kotor banget sama adonan acinya. Sengaja aku tutupin pintunya biar De Aryan gak ikut masuk, soalnya kalau masuk kamar mandi sudah pasti dia bakalan main air dan bajunya basah. Sehari sekali dia ganti baju bisa sampai 2-3 kali karena main air doang. Capek kan besti kita yang nyucinya ya meskipun gak kotor. Ini dia cebesti, cimolnya udah jadi, udah dibulet-buletin semua. Emang aku nggak bikin banyak ya, soalnya bikinnya juga pakai tepung sisa bikin cireng, jadi nggak ada seperempat acan, dapatnya 1 piring gitu. Nah, berdasarkan resep yang aku lihat di TikTok ya, jadi kita itu kalau goreng cimol jangan dimasukin pas minyaknya panas, tapi dimasukin cimolnya dulu ke katel, barulah kita masukin minyaknya ya. Tentunya minyak yang nggak panas ya, minyak dingin. Lalu nyalain lah kompornya, tapi apinya yang paling kecil. Dan bener terbukti besti setelah aku cobain ya, goreng cimolnya itu udah kayak berasa abang-abang cimol profesional gitu. Udah mah cimolnya mekar-mekar, ngembang-ngembang, gak ada drama beledak-beleduk, gak usah pakai helm lagi kalau mau bikin cimol sekarang. Ternyata begini caranya besti. Boleh cebesti semua, praktekan di rumah ya, dan ini terbukti 100% aman. Cebesti, cimolnya udah matang, langsung aja diangkat ya. Sempet bingung juga aku tuh ngangkatnya kayak gimana, bukan ngangkatnya ya, matangnya tuh kayak gimana cimol tuh yang sempurna. Soalnya takut dalamnya itu masih mentah gitu apa gimana. Ya udahlah aku angkat aja sesuai insting aku yang amatiran ini. Terus aku tambahin penyedap lagi biar dia lebih gurih pas dimakan. Soalnya Mas El kan suka yang gurih-gurih tuh. Nah, dikocok terus sambil nari-nari, sambil kesenengan karena sukses bikin cimol. Sekalian mengalihkan perhatiannya De Aryan, dia udah mulai rewel soalnya aku udah kelamaan di dapur, dia udah ngerasa dicuekin, akunya terlalu sibuk ngurusin cimol ya besti. Mas El juga udah nggak sabar pengen nyobain cimolnya. Nah, setelah ditambahin lagi penyedap rasanya jadi lebih mantul lagi. Boy enak. Kelihatan kan seseneng itu bisa berhasil bikin cimol. Biar lebih mantep lagi aku tambahin cabai bubuk karena aku punya cabai bubuk bekas di mie instan gitu. Definisi memanfaatkan yang ada ya, biar gak susah-susah mesti beli dulu bon cabai ke warung. Langsung aja aku makan cimolnya sama anak-anak, mumpung masih hangat ya, enak, jadi enggak alot gitu. Kalau aci kan gitu ya, kalau misalkan udah dingin jadi keras. Dan ini De Aryan juga pengen ikut-ikutan kayak mamasnya, pakai tusukan gitu, terus kayak pengen nyocol-nyocolin ke cabai bubuk kan itu pedes ya buat De Aryan. Lanjut lagi cebesti, setelah anak-anak ngemil cimol terus udah nyuapin De Aryan makan siang. Mereka tidur siang karena Mas El kan belum tidur siang. Terus De Aryan tadi pas jam 10 tuh tidur siangnya cuma sebentar, jadi dia ikut lagi tidur siang sama Mas El. Dan ini aku lanjut lagi ngejemurin baju tuh di jam 5 sore, coba bayangin. Dan aku pas mendein tuh malah ikutan ketiduran ya, nggak sengaja keceplosan, mata malah merem. Kalau orang makan jam 5 tuh waktunya ngangkatin jemuran ya, ini mah malah baru dijemurin, daripada nggak dijemur kan nanti keburu bau, nyucinya udah dari pagi.
Lanjut lagi Besti, mumpung anak-anak masih tidur, aku langsung ke dapur lagi karena cucian piring belum kepegang sama sekali dari pagi. Terus kan tadi habis bikin cimol tuh, jadi makin banyak banget cucian piringnya. Padahal mah ya abis ini mau masak lagi, kenapa nggak sekalian aja ntar ya. Tapi piringnya udah keburu habis, terus pisau juga udah pada kotor, talenan pada kotor, udah dipakai semua. Jadi yaudahlah ya, nggak apa-apa. Nanti masak cucian piringnya dicucinya besok aja. Setelah cuci piring, jangan lupa wastafelnya juga dibersihin biar sampahnya nggak masuk ke dalam pipa, nanti mampet ya Besti. Oke Besti, makasih udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa subscribe channel aku ya, biar aku makin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.